Latar belakang dari proyek kewirausahaan kami yaitu makanan merupakan kebutuhan dasar setiap individu yang tidak hanya berfungsi untuk mengatasi rasa lapar, tetapi sebagai sumber tenaga dan fondasi dari kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas. Namun kami menemukan 3 masalah yang dialami oleh mahasiswa UNAR. Yang pertama, kurangnya jam istirahat, di mana waktu istirahat yang hanya 20 menit membuat mahasiswa terkadang makan dengan terburu-buru ataupun tidak sempat memakan makanan yang telah dibeli. Kedua, waktu antri yang cukup lama membuat mahasiswa seringkali terlambat masuk kembali ke kelas. Yang ketiga yaitu mahasiswa sering makan makanan yang cepat saji ataupun junk food, membuat mahasiswa kekurangan makan makanan yang bergizi. Oleh karena itu, kami mempunyai 2 solusi dari rumusan masalah tersebut. Pertama, menjual makanan yang praktis dalam bentuk rice bowl dengan menu-menu yang menarik dan harga yang terjangkau. Kedua, kami menjual makanan-makanan yang bergizi dan memiliki protein sebagai sumber tenaga untuk mahasiswa. Lalu ada model bisnis. Yang pertama, ada customer segments. Target yang kami tuju adalah mahasiswa. Yang kedua adalah value proposition. Nilai unik bisnis kami adalah praktis, efisien, mudah diakses. Yang ketiga ada channels. Cara kami menyampaikan produk kami adalah dengan media sosial. Yang keempat ada customer relationship. Cara kami menjaga hubungan dengan pelanggan kami adalah dengan menerapkan sistem pelayanan yang cepat. Yang kelima ada revenue streams. Sumber pendapatan penjualan kami adalah penjualan langsung. Yang selanjutnya ada key resource. Aset utama dalam penjualan kami adalah tim, alat produksi, dan merek. Lalu ada key activities. Kegiatan utama dalam penjualan kami adalah pemasaran, produksi, dan distribusi. Lalu ada key partnership. Pihak ketiga, pihak luar yang berperan penting dalam penjualan kami adalah Warung Surabaya. Yang terakhir ada cost structure. Pengeluaran dari penjualan kami adalah bahan baku, pembelian produk reseller, dan selanjutnya adalah strategi branding dan channel distribusi. Yang pertama adalah logo kami menampilkan seseorang yang merupakan salah satu anggota tim kami yang membawa semangkuk makanan dan iklan nasi lengkap dengan lauknya. Visual ini menggambarkan bahwa Nambowl adalah penyedia makanan berat yang berbasis atau berbahan dasar nasi, ayam, dan lainnya. Nama Nambowl sendiri merupakan nama brand dan identitas dari brand yang kami jual atau produk yang kami tawarkan. Gizi maksimal, belajar optimal, praktis di tangan. Tagline ini menegaskan fokus utama kami yaitu membantu mahasiswa yang dilema antara keterbatasan waktu dan kebutuhan. Asupan bergizi membantu mahasiswa meningkatkan performa akademik dengan belajar yang optimal. Yang ketiga ada identitas merek. Nambowl merupakan brand makanan berat yang berbahan dasar ayam yang dipromosikan melalui Instagram dan WhatsApp. Kami mengedepankan pelayanan, kualitas, dan harga yang ramah di kantong. Target pasar kami merupakan mahasiswa Universitas Airlangga, Kampus C. Visi kami menyediakan makanan yang bergizi, enak, murah, dan cepat. Lalu misi kami menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu nilai yang kami jual adalah nikmat, enak, dan terjangkau. Makanan kami dikemas secara praktis sehingga mudah dibawa dan dinikmati kapan saja. Nambowl menggunakan 2 jenis distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Pada distribusi langsung, kami membuat dan menjual makanan langsung kepada konsumen. Sedangkan pada distribusi tidak langsung, kami sebagian besar produk kami mengambil dari supplier dan kami bertindak sebagai reseller. selanjutnya pemasaran digital. Platform yang kami gunakan sebagai alat promosi produk kami yaitu berupa media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kita akan open pre-order untuk minggu ini, jadi stay tune di Nano Ad buat minggu depan. Just for 12.000. Evaluasi produk dan strategi penjualan. Yang pertama produk. Produk kami dirancang memiliki beberapa variasi menu. Adanya variasi ini diharapkan menu kami tidak monoton, dapat menjangkau masyarakat dan keuntungan. Yang kedua harga. Produk kami dijual dengan harga Rp13.000, namun terdapat perubahan harga pada penjualan pertama dikarenakan kami memberikan diskon produk sehingga produk kami
dijual dengan Rp12 pada penjualan pertama. Dan yang ketiga, strategi produk kami yaitu melakukan promosi melalui platform digital karena hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama mahasiswa. Yes. Baik, izinkan saya menjelaskan hasil analisis finansial dari proyek Nampul. Jadi setelah 7 minggu pelaksanaan, total omset yang berhasil kita peroleh adalah di Rp1.221.000. Setelah dikurangi biaya operasional sebesar Rp1.011.000, laba bersih yang kami peroleh adalah Rp210.000. Hasil ini menunjukkan bahwa model bisnis yang kami gunakan sudah berjalan dengan efisien dan mampu menghasilkan profit walaupun skalanya masih tergolong kecil. Dari tren omset dan profitabilitas terlihat bahwa penjualan mencapai titik tertinggi itu pada minggu ke-2, ke-3, dan 5 dan ke-6. Itu sekitar di Rp195.000. Adapun penjualan berada di titik terendah itu pada minggu ke-4 dan minggu ke-7, itu berada di sekitar Rp130.000. Walaupun omset kita naik turun, laba bersih yang kami peroleh itu selalu berada di atas nol besar di semua periode. Ini menunjukkan bahwa usaha yang kita jalankan itu mampu menjaga margin keuntungan yang sehat. Kemudian analisis titik impas atau BEP, resiko operasional Nampul itu sendiri tergolong rendah. Produk nasi ayam goreng itu mencapai BEP pada 4,87 unit. Adapun untuk penjualan nasi ayam kremes itu berada di 7,5 unit, yang artinya struktur biaya operasional yang kita gunakan itu sudah dan mudah untuk mencapai titik balik modal. Ada beberapa manfaat yang kami dapatkan selama mengerjakan tugas kewirausahaan ini. Seperti tingginya angka penjualan menunjukkan bahwa Nampul sangat diterima dalam mengatasi masalah keterbatasan waktu makan untuk mahasiswa. Lalu naik turunnya angka penjualan pada bagian tren itu dipengaruhi oleh jadwal akademik dan kepadatan kegiatan di kampus. Selain itu, kami juga belajar bahwa komunikasi merek itu harus difokuskan pada gizi maksimal untuk menunjang puat di pikiran, mengingat hasil penelitian kami berfokus kepada kekurangan gizi. Demi keberlangsungan bisnis kami mempunyai beberapa strategi, seperti menerapkan promosi khusus, misalnya bundling pada periode penjualan yang diprediksi akan turun. Lalu juga menambah varian menu baru dengan kandungan gizi yang lebih tinggi. Serta kami melakukan ekspansi ke media online, GoFood dan juga GrabFood. Sekian pemaparan bisnis kami. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan pengerjaan tugas ini. Kami juga berterima kasih banyak pada Profesor Trias Mahbudiono serta teman-teman Klobotika yang telah bekerja sama dengan baik selama ini. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan membeli Nampul.